Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Diah Wijayanti dari STIE Kuala Kapuas yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas, jurusan Manajemen Mata Kuliah Pancasila Muhammad Hamzah SIP sebagai asisten dosen. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas baca dari buku Negara Paripurna karya Yudi Latif bab 4 yang bertemakan persatuan dalam kebinekaan. Menurut pemahaman saya, persatuan dalam kebinekaan menjelaskan bahwa bagaimana manusia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya dapat mencapai persatuan melalui penghargaan terhadap keragaman. Nilai ini tercermin dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan meskipun ada perbedaan di dalam masyarakat. Kebinekaan Indonesia, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat majemuk atau beragam atau benika dengan lebih dari 300 suku bangsa, beragam agama, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini bukan hal yang harus dipandang sebagai penghalang, tetapi justru sebagai kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan bangsa. Kebinekaan atau keberagaman ini menjadi ciri khas yang harus dihargai dan dijaga agar tidak menimbulkan konflik atau perpecahan. Pancasila sebagai landasan persatuan dalam kebinekaan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai penuntun untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Sila ketiga Persatuan Indonesia menegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai elemen yang berbeda, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mampu menyatukan bangsa ini dengan satu identitas dan satu tujuan bersama. Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, dan semangat kebersamaan yang menjadi dasar dari terciptanya persatuan. Dalam hal ini, Pancasila menjadi dasar untuk menghormati perbedaan tanpa memandang agama, ras, ataupun golongan. Tantangan dalam mewujudkan persatuan yaitu meski Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi Indonesia dalam mewujudkan persatuan dalam kebinekaan, antara lain politik identitas, yaitu suatu politik yang seringkali memanfaatkan perbedaan agama, etnis, antar suku untuk tujuan politik dapat memperburuk persatuan. Contohnya politisasi isu agama atau suku yang memperburuk ketegangan sosial di masyarakat. Ada lagi yaitu diskriminasi dan intoleransi, yaitu ada beberapa kelompok yang mungkin merasa terbingkirkan atau didiskriminasi karena latar belakang atau etnisnya. Contohnya seperti kasus intoleran terhadap agama minoritas atau diskriminasi terhadap perempuan ataupun kelompok tertentu. Ada juga yaitu radikalisasi dan ekstremisme, yaitu radikalisasi yang dapat menumbuhkan kekerasan etnis, nama agama, atau ideologi tertentu dengan mengancam persatuan bangsa. Contohnya gerakan radikal yang menganggap perbedaan sebagai ancaman dan berupaya mengubah tatanan nasional melalui kekerasan. Upaya untuk memperkuat persatuan dalam kebinekaan, yaitu yang pertama bisa dari pendidikan yang multikulturalisme, yaitu pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pentingnya kebersamaan menjadi kunci dalam membangun rasa persatuan.
Contohnya kurikulum pendidikan yang mencakup nilai-nilai multikulturalisme yang menghargai keberagaman budaya dan agama. Yang kedua, dialog antar agama dan antar kelompok. Dialog antar agama dan kelompok, agama dan suku untuk membangun saling pengertian dan toleransi. Contohnya forum-forum lintas agama yang membahas isu-isu sosial dan kebangsaan untuk mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, penegakan hukum adil dan merata. Penegakan hukum yang adil dan merata akan menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang menjadi dasar untuk mewujudkan persatuan. Contohnya memastikan hukum tidak diskriminatif dan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum. Yang keempat, gotong royong sebagai dasar kehidupan sosial. Semangat gotong royong dan saling membantu antar agama, antar sesama meskipun berbeda dari latar belakang yang berbeda dapat memperkuat persatuan bangsa. Contohnya program-program yang melibatkan berbagai kalangan seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan kepada yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi kesimpulan dalam bab 4 ini menurut pemahaman saya, yaitu persatuan dalam kebinekaan adalah kunci untuk menciptakan bangsa Indonesia yang kuat, adil dan damai. Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman untuk menjaga persatuan meskipun ada banyak perbedaan. Tantangan seperti politik identitas, diskriminasi, dan radikalisasi harus dihadapi dengan bijaksana melalui pendidikan, dialog, penegakan hukum, dan semangat gotong royong. Hanya dengan menjaga dan merayakan keberagaman Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan harmonis. Demikianlah pemahaman saya dalam bab ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam penyampaian pemahaman saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.